Ya, Sobat Otomotif CNBC Indonesia, Anda kembali menyaksikan Autobis on Location. Dan untuk mengetahui sebetulnya bagaimana perkembangan dari dana bantuan pemerintah untuk setiap pembelian motor listrik, saya sudah bersama dengan Edo selaku Marketing Communication dari Selis. Halo Pak Edo, apa kabar? Baik, Mbak. Selamat siang. Selamat siang, Mbak. Terima kasih waktu untuk CNBC Indonesia, Pak. Pak, saya mau bertanya, ini kan telah sebulan bergulir setelah dana pemberian bantuan untuk pembelian motor listrik dari pemerintah. Ini sudah berapa? Apakah ada peningkatan penjualan, Pak? Oke, kalau penjualan itu kita belum ada sebenarnya, Mbak. Cuman kalau untuk peminatnya memang ini kita bertambah. Dari peminatnya itu sudah ada 4.000 dan nanti kita sedang melakukan proses verifikasi ini untuk data-data masyarakat apakah yang 4.000 ini termasuk penerima bantuan atau tidak, seperti itu sih. Baik, oke. Mas Edo, untuk proses verifikasi sendiri kan setahu kami ini ada memang website yang disediakan oleh pemerintah yakni Sisapira. Ini apakah pembeli yang mengakses website tersebut untuk mendaftarkan untuk sebagai ini salah satu orang-orang yang ingin diberikan dana bantuan subsidi untuk pembelian motor listrik atau dari pihak dealer nih, Mas? Oke, jadi kalau masyarakat itu benar-benar sebenarnya ini dengan sistem yang sudah disediakan pemerintah nih, Mbak, ini sebenarnya cukup nyaman ya. Jadi itu masyarakat cuma membutuhkan nomor NIK aja. NIK cukup memberikan NIK ke Selis, nanti tim Selis bantu verifikasi yang akses Sisapiranya. Jadi yang akses sistem Sisapira ini adalah Selis. Nanti kalau misalnya masyarakatnya sudah dinyatakan salah satu yang menerima bantuan pembelian motor listrik ini, nanti Selis hubungi, dan untuk proses selanjutnya ini pun masyarakat hanya perlu menyiapkan KTP aja untuk kita bantu membuat STNK-nya. Seperti itu sih, jadi masyarakat cukup menyiapkan NIK dan KTP aja. Oke, jadi sebetulnya memang proses cukup mudah nih ya Sobat Otomotif. Nah, untuk itu tadi kan saya dengar peminatnya ini cukup banyak hingga 4.000 begitu ya, yang sudah meminati motor listrik di Selis nih khususnya. Ini bagaimana sebetulnya, jenis motor apa yang paling laris? Oke, kalau untuk peminatnya banyak yang IMAX ya, jadi motor listrik IMAX ini memang yang harganya lumayan terjangkau. Jadi setelah mendapatkan bantuan pembelian dari pemerintah itu dan ada juga tambahan diskon dari Selis, itu harganya 13.499.000. Itu sudah bisa STNK, sudah kita bantukan juga pembuatan STNK-nya, dan ini dengan satu baterai lithium bisa mencapai jarak tempuh 60 km dan biaya charge-nya itu cuma 2.500-an lah per sekali charge. Untuk rumah dengan voltase 900 juga sudah bisa ini. Oke, jadi yang paling laris nih sejauh ini memang masih yang apa, IMAX tadi? IMAX, betul. IMAX ya. Oke, baik. Lalu sejauh ini apakah ada kendala terkait dengan pembeli yang ingin membeli motor listrik yang bersubsidi? Kalau kendala sih sebenarnya nggak ada ya, cuman namanya juga kan ini kan kita berterima kasih sama pemerintah karena masyarakat lebih mengenal dan meminati motor listrik ya. Cuman kan biasanya itu yang banyak peminatnya kan itu sistem kita pakai terus ya, Mbak. Ya palingan semoga ini sistemnya ini berjalan lancar terus aja sih. Oke, kalau tadi saya dengar memang peminatnya banyak, ini kira-kira berapa yang sudah terjual hingga saat ini? Kalau untuk yang dikirimkan ke konsumen itu belum ada, Mbak. Cuman yang kita verifikasi itu udah ada ratusan sih. Dan itu masih terus berjalan karena kita formulir pendaftarannya itu masih dibuka sampai sekarang. Oke, lalu untuk pencairan subsidi ini bagaimana teknisnya, Mas? Oh, untuk pencairan subsidinya sebenarnya dari masyarakat itu udah terima aman aja sih, Mbak, harganya. Jadi harganya itu sudah dikurang tambahan diskon dari Selis, sudah dikurang dengan bantuan pemerintah juga. Jadi konsumen itu dengan harga IMAX ini 13.499.000 ini sudah terima beres termasuk STNK-nya. Itu harganya sudah dikurang diskon dan bantuan pemerintah. Dan untuk skema cicilan pun itu pakai harga yang 13.499. Jadi konsumen istilahnya tinggal terima aman gitu deh. Oke, ini menarik sekali Sobat Otomotif karena berarti konsumen ini membeli sudah terima harga di diskon bantuan pemerintah dan juga bantuan dari dealer begitu ya, diskon dealer. Oke, dan tadi Mas Edo bilang ada cicilan, ini bagaimana sistem cicilan? Kalau skema cicilan kita menyediakan tanpa kartu kredit ya. Jadi ada banyak skema cicilan yang kita sediakan, ada lebih dari 4 mungkin ya. Itu nanti ada yang pilihannya promonya bisa ada yang DP 0%, ada juga yang ngasih promo diskon cicilan 1 kali, dan masih banyak promo lainnya sih, Mbak.
Oke, jadi untuk motor bersubsidi ini pun dapat kita cicil begitu, dapat masyarakat cicil. Oke, ini opsi yang menarik sekali bagi sobat otomotif karena pun walaupun Anda misal berpikir bahwa walaupun telah disubsidi harga ini masih besar begitu, tapi Anda bisa menggunakan skema cicilan untuk membantu Anda go green menggunakan kendaraan yang lebih baik lagi untuk membantu bumi ini. Oke, pertanyaan terakhir kalau begitu, Mas Edo. Masukan dari tim sales ini agar pemerintah agar penjualan motor listrik bersubsidi ini semakin moncer. Oke, kalau untuk seperti yang udah saya jelasin, karena kan ini kan peminatnya memang cukup banyak ya, yang semoga nanti sistemnya berjalan lancar terus aja sih Mbak. Mungkin kalau ditambah acara-acara seperti San Mori bareng artis gitu mungkin lebih banyak peminatnya kali ya Mbak. Jadi biar lebih seru aja gitu, jadi masyarakat punya dikasih daya tarik lebih mengenai motor listrik ini. Jadi perbanyak event-event agar masyarakat juga tahu dan aware gitu bahwa ada motor listrik yang gemas-gemas, lalu juga harganya yang terjangkau ditambah dengan bantuan dari pemerintah begitu ya. Baik, terima kasih Mas Edo atas waktunya. Terima kasih. Terima kasih, sukses dan sehat selalu untuk Anda Mas. Thank you. Baik. Ya pemirsa, tadi wawancara kami dengan Edo selaku Marketing Communication dari Selis. Ya sobat otomotif, apabila tadi saya sudah mewawancarai salah satu dealer motor listrik. Sekarang saya akan menanyakan pendapat warga, apakah mereka tertarik untuk membeli motor listrik khususnya terkait dengan adanya pemberian bantuan motor listrik. Yuk. Kalau saya rasa sih udah ya, karena kan ngebantu masyarakat menengah ke bawah, terus untuk ngurangin polusi juga, sama hemat BBM yang pasti. Udah tepat Bu, sangat membantu pada masyarakat yang kecil. Jadi bisa gampang lah dia beli sesuatu, kan bisa gampang, jadi motivasi untuk pakai sepeda listrik. Jadi sangat bermanfaat untuk misalnya buat sehari-hari atau ngantar ibu-ibu pakai sepeda listrik. Itu aja Bu. Saya harus lihat sistemnya dulu. Saya tidak tahu mekanisme pembayarannya seperti apa. Pasti dong, makanya saya ada di sini nih mau beli. Ya sih kepengen. Iya, masalahnya kan sangat membantu banget. Jadi biayanya sangat terjangkau banget. Iya, terutama kan BBM kadang-kadang di jalan sering antri banget. Nah, ini kan pakai sepeda listrik ini nggak antri, kita tinggal lewat aja. Ya tentunya untuk seusia saya udah tidak suka lagi dengan bahan baku dari minyak gitu. Untuk mengurangi polusi juga. Lebih sehat juga. Iya. Ya pemirsa, wawancara saya dengan para warga tadi sekaligus menutup liputan Autobis on Location pada hari ini. Tadi berdasarkan hasil wawancara saya dengan para warga, mereka sepakat bahwa mereka semua tertarik untuk membeli motor listrik. Selain itu mereka pun menyatakan bahwa subsidi yang diberikan oleh pemerintah untuk setiap pembelian motor listrik ini sudah tepat sasaran. Namun meskipun tepat sasaran, ada pula warga yang menyatakan bahwa efek atau imbas dari pandemi COVID-19 menjadikan perekonomian mereka semakin menurun dan akhirnya mereka mau tidak mau harus mengutamakan kebutuhan pokok dibandingkan kebutuhan sekunder. Nah untuk pemirsa, selain itu kita harapkan agar penjualan motor listrik di Indonesia semakin meningkat dan dapat mengurangi polusi udara atau emisi karbon serta dapat mengurangi impor bahan bakar minyak. Demikian dari Jakarta, juru kamera Angga Yosua dan juga Indra, tim liputan CNBC Indonesia Beyond Business.